Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Anwar dari kelompok 5, di mana materi kelompok kami yaitu membahas tentang statistik interferensial, di mana pengertian statistik adalah kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel atau daftar yang berupa matriks, gambar, diagram, atau ukuran-ukuran tertentu. Pada praktik kemasyarakatan dapat berupa statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pertumbuhan ekonomi, statistik pendidikan, statistik jumlah kecelakaan, statistik korban kecelakaan, serta masih banyak kategori statistik lainnya. Statistik adalah produk dari statistika, menurut Sutopo dan Slamet tahun 2017. Selanjutnya, yaitu statistika interferensial. Statistika interferensial merupakan cabang statistika yang membahas cara pengambilan kesimpulan dari sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan. Adapun contoh pengaplikasiannya misalnya pada penelitian tentang efektivitas metode pengajaran kimia tertentu. Adapun hasil penelitian di sekolah, statistika interferensial dapat digunakan secara umum berdasarkan hasil penelitian. Adapun fungsinya yaitu pertama, generalisasi dari sampel ke populasi, kedua, uji hipotesis yang membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan kontribusi. Baiklah, itulah tadi, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian, statistika interferensial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi seperti data berskala, interval, maupun rasio. Pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki varians yang homogen. Yang kedua, ada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti pada statistik parametrik. Statistik non-parametrik bersifat bebas, sebaran, dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Kemudian ada ruang lingkup statistik interferensial. Berdasarkan ruang lingkup bahasanya, statistik interferensial mencakup yang pertama, probabilitas atau teori kemungkinan distribusi teoritis, sampling dan sampling distribusi. Yang kedua, pendugaan populasi atau teori populasi. Yang ketiga, ada uji hipotesis. Yang keempat, analisis korelasi dan uji signifikan. Yang kelima, ada analisis regresi untuk peramalan. Yang keenam, ada analisis varians. Yang ketujuh, ada analisis covariance. Kemudian, penerapan statistika inferensial dalam pendidikan kimia. Yang pertama, pengajaran dan evaluasi. Statistika inferensial digunakan untuk membandingkan metode pengajaran dan memberikan penilaian pada hasil tes. Yang kedua, penelitian. Saat melakukan penelitian, statistika inferensial dapat membantu menyimpulkan data dari sampel penelitian yang mewakili suatu populasi tertentu. Yang ketiga, penemuan. Statistika inferensial juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dalam penemuan baru dalam bidang kimia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan uji hipotesis dalam pendidikan kimia. Kami membagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, satu hipotesis yang jelas harus diajukan, baik hipotesis nol maupun hipotesis alternatif. Kemudian langkah selanjutnya, memilih nilai alfa atau menentukan taraf signifikan hasil hipotesis. Pilih level kesalahan tipe 1 yang dapat diterima. Selanjutnya, tes statistik yang tepat untuk jenis data yang akan diteliti harus dipilih kemudian dihitung. Selanjutnya, peranan statistika inferensial dalam penelitian kuantitatif. Peranan statistika inferensial dalam penelitian kuantitatif adalah sebagai wujud dasar dalam penyusunan model atau persamaan teoritis, sebagai wujud perumusan hipotesis untuk mendukung pengembangan instrumen penelitian, sebagai dasar penyusunan rancangan penelitian, sebagai analisis dalam menentukan sampel atau cuplikan penelitian, dan sebagai pengolah dan analisis data hasil penelitian. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, selanjutnya
teknik analis data menggunakan data interferensial. Teknik ini terbagi atas 3 teknik. Yang teknik pertama adalah teknik ANOVA. Teknik ANOVA merupakan teknik analisis variansi yang digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok sehingga dapat memahami apakah perbedaan yang ada di antara data tersebut. Apakah perbedaan tersebut hanya kebetulan atau memang memiliki signifikansi. Selanjutnya teknik uji regresi. Teknik ini digunakan untuk memahami hubungan antara 2 variabel. Dapat digunakan untuk menganalisis apakah ada hubungan antara penguasaan konsep kimia tertentu dengan hasil ujian siswa. Yang terakhir atau yang ketiga itu uji komparatif. Uji komparatif ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara 2 sampel. Contoh, hasil penelitian tentang pemahaman konsep kimia pada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Materi yang terakhir yaitu kesalahan dalam penggunaan statistika inferensial. Terbagi atas 4. Yang pertama itu client effect. Client effect, kesalahan ini terjadi ketika peserta penelitian yang terlibat memiliki rasa ingin membantu sehingga dapat memengaruhi hasil penelitian. Yang kedua yaitu sample bias. Sample bias ini terjadi ketika sampel yang dipilih tidak sesuai dan tidak merepresentasikan keseluruhan populasi yang akan diteliti. Yang ketiga itu selection bias. Kesalahan ini terjadi ketika sampel yang diambil tidak tergantung pada acak dan objektif atau berdasarkan bias peneliti. 4. Confounding factors. Kesalahan ini terjadi ketika variabel yang tidak relevan atau tidak diukur terlibat dalam hubungan kausalitas. Dengan ini berakhirlah video penjelasan kami tentang statistika pendidikan, khususnya pada statistika inferensial. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.